Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Ada sekitar 40-an lebih hadis berbicara tentang anjuran dan ajakan kepada kita untuk melakukan yang baik-baik. Fi 40 hadisan yata'allaquna bistina'il ma'ruf. Ini komentar para ulama di dalam memberikan judul terhadap hadis-hadis seperti itu. Ada 40 lebih hadis itu berbicara tentang ajakan kepada kita untuk melakukan yang baik-baik. Sementara yang baik-baik itu banyak sekali kalau kita hitung. Dalam hadis Nabi menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'ban. Jadi iman itu ada 63 cabang. Nanti ada riwayat mengatakan 73 cabang. Ada juga mengatakan 70 cabang untuk menyebutkan bahwa kalimat 70, 63 itu menunjukkan bahwa banyaknya cabang-cabang keimanan. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri dari jalanan. Sehingga ada orang, kata Rasulullah, yang enjoy di dalam surga. Santai sekali. Dia bersandar di atas dipan-dipan dengan senyum yang sumringah, bahagia. Itu gara-gara dia memindahkan sepotong dahan yang jatuh di atas bahu jalan atau badan jalan. Kenapa dia pindahkan? Ikhlas, tujuannya adalah agar orang-orang Islam jangan terganggu berlalu lalang di jalan tersebut. Ya, orang-orang Islam dengan berbagai kepentingan, yang kepentingannya juga untuk melakukan kebajikan, mulai dari ibadah mahdhah sampai kepada ibadah jihad fisabilillah, mencari nafkah ataupun mencari ilmu, memperbanyak pengetahuan, kajian untuk mengembangkan karakter dan jati diri. Ini juga kepentingan umat Islam yang berlalu lalang di jalan itu, dipindahkan dahan itu. Maka kata Rasulullah, aku melihat lelaki yang bahagia di dalam surga karena memindahkan sepotong dahan yang menimpa badan jalan agar tidak mengganggu orang-orang yang berjalan melalui jalan itu. Jadi banyak sekali cabang-cabang kebajikan. Tapi di dalam hadis yang 40-an lebih ini, atau katakanlah 40-an sebagai suatu istilah yang digunakan oleh para ulama di dalam mensyarah hadis, ini menunjukkan bahwa adanya sebutan kalimat ma'ruf ataupun yang berhubungan dengan sebutan itu, yang kadang-kadang dia terasa sangat sepele dan kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar nilainya. Nah, kita hidup, kita carilah kesempatan yang seperti itu, jangan sampai kita sia-siakan. Ini pagi ini diberikan kehidupan itu oleh Allah, maka yang seperti itu yang kita kejar.
Bila menggunakan misalnya alat komunikasi, maka kita gunakanlah untuk cara-cara yang ma'ruf ini. Mulai dari berkomunikasi dalam hal kepentingan-kepentingan kita, keluarga, dan hal-hal yang ya biasa, rutinitas, ataupun menyambung silaturahim, ataupun menebarkan dakwah keilmuan, atau menyapa sahabat dan saudara-saudara kita yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, ini semuanya adalah ma'ruf indallah. Kadang-kadang orang punya kesulitan dalam hidup. Begitu kita menyapa dengan menggunakan alat komunikasi ini, atau tanpa bantuan alat komunikasi menyapa secara direct, langsung, maka beban dan kesulitannya akan terasa ringan. Sehingga ini juga bagian dari ma'ruf. Dalam salah satu hadis dari sekian banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi ad-dunya, naffasallahu lahu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang yang beriman, dari kesulitan-kesulitan akhirat, dari kesulitan-kesulitan kehidupan duniawi, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan bagi dia dari sekian banyak kesulitan-kesulitan di akhirat. Hari kiamat itu kesulitannya begitu banyak dan bertindih-tindih. Kegelapannya pun demikian pula. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan salah satu dari sekian gelap dan kesulitan pada hari kebangkitan nanti, apabila kita meringankan beban dan kesulitan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini. Satu dibalas satu di dalam hadis ini. Tetapi satu di dalam hadis lain bisa memiliki faedah dan manfaat yang berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan memberikan lipatan ganjaran kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Luas karunia-Nya, mengetahui sejauh mana amal seseorang yang dilakukan, siapa yang harus diberikan ganjaran yang berlebih karena motivasi yang ada dalam hatinya adalah keikhlasan. Wa kadzalika, ya, bagaimana innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk dari golongan hamba-hamba kami yang ikhlas. Sirahnya itu maf'ul bih, mukhlasin, dipakai dengan kata mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah kepadanya. Jadi betul-betul pilihan. Sidang jamaah rahimakumullah,
Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesulitan, ya, ada kesulitan menghimpit. Jangan dibayangkan dia terhimpit oleh bebatuan yang jatuh dari gunung. Itu juga menghimpit. Jangan hanya dibayangkan bahwa kesulitan ekonomi yang dia hadapi. Betul. Tapi terkadang ada kesulitan dia melakukan administrasi. Masuk dari satu dinas ke dinas yang lain, dari satu jawatan ke jawatan yang lain. Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Kita memberikan arahan saja, belum lagi membantu membawa berkasnya. Bapak lakukan ini. Itu adalah termasuk di dalam maksud man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan Anda, kata Rasulullah. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apalagi ada orang yang ditimpa dan diuji dengan musibah maupun penyakit. Para dokter di rumah sakit dibantu seorang pasien. Para perawat yang diminta melaksanakan tugasnya, bahkan sampai memberikan motivasi bagi seorang pasien. Ini dia memudahkan bagi orang yang sedang ditimpa kesulitan. Seorang ibu rumah tangga yang hidup sendiri, dia ingin memasang bola lampu atau listrik. Ya susah sekali untuk memasangnya. Kita datang membantunya. Ibu-ibu tua, jangankan untuk menaiki tangga, memindahkan tangga saja dia kesulitan. Maka kita pindahkan tangga, kita pasangi bola lampu. Ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang itu dengan Allah mudahkan ya himpitan-himpitan yang ada di dunia dan di akhirat, bukan hanya di akhirat. Maka cobalah kita tes anjuran-anjuran dalam hadis lain. Ya, keluar dari masjid atau dalam masjid, tapi katakanlah dulu di luar masjid. Ada orang butuh biaya untuk makan dan minumnya, karena semalaman dia tidak makan, tidak minum. Banyak dalam hidup ini. Pinggir jalan kita lihat bagaimana manusia tertatih-tatih berjalan. Kita berikan 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah, Anda makan, Anda minum. Beli Pak, apa yang bisa dibeli untuk mengisi rasa lapar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memberikannya karena Allah atau karena kemanusiaan yang Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memuliakan kemanusiaan itu. Coba kita tes. Maka dalam waktu yang sangat singkat
Allah akan berikan kepada kita balasannya, yaitu kesulitan kita hilang, himpitan berbagai macam persoalan hilang. Salah satunya adalah secara psikologis. Begitu sudah kita beri dengan ikhlas, Allah berikan ketenangan masuk ke dalam diri kita. Enak betul. Rasanya enak. Bahkan kadang-kadang kalau kita resapi, ya Allah, nikmat-Mu yang aku berbagi walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit, itu akan membuat air mata kita bercucuran. Kita tes seperti itu. Allah akan uji. Diuji, hari ini mungkin belum dapat, besok belum dapat balasan itu. Kemudian kita tambah lagi. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. At-Talaq. Bicara tentang keluarga. Tapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Orang yang punya kelapangan silahkan memberikan infak sesuka yang dia bisa lakukan. Bahkan dia harus memperhatikan siapa orang-orang yang butuh dan membutuhkan. Lalu siapa yang tidak mendapatkan kelapangan hidup dari segi rezeki yang dia peroleh, tapi hanya pas-pasan, falyunfiq mimma atahullah, hendaklah dia menginfak apa yang ada pada dirinya yang Allah sudah bagi untuk dia. Ini diberikan sugesti, disupport oleh Allah, disentuh hati dan perasaan kita. Sehingga nanti terbiasa. Begitu kita memberi, Allah akan memberi. Begitu kita meluangkan apa yang ada pada diri kita, Allah berikan keluangan dan kelapangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena dia adalah lautan karunia. Dan itu akan kita peroleh. Dan sebahagian jamaah yang hadir di Masjid Raya pada pagi ini sudah dapat itu. Para pendengar di rumah juga sudah pernah melalui masa-masa indah di mana Allah memberikan kelapangan kepada kita. Dan jika kita renungi kembali, kita ingin menambah jalan untuk kita memanen apa yang dijanjikan oleh Rasulullah ini. Jadi sudah dua, itu fi istina'i al-ma'ruf, sisi-sisi kebajikan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diberikan kita sugesti untuk itu, disupport, diarahkan, diberikan tuntunan. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu lahu naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Satu, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sudah dua. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup seorang muslim, maksud menutup apa? Menutup aib, membentengi kehormatan dia, tidak menjatuhkan dia, atau lebih berat lagi, tidak serahkan dia kepada musuh sehingga bisa
dilecehkan oleh musuh akan kehormatan dan kemuliaannya. Ada kesalahan dari seorang muslim, kita tutup, bukan malah kita umbar, termasuk di media. Kita tutup sebatas yang mungkin bisa kita lakukan. Oh, kerja jurnalis Pak Ustadz beda dengan kehidupan biasa. Betul, dalam beberapa sisi, tapi tidak semua sisi harus diungkap ke publik. Baik permasalahan itu permasalahan publik ataupun permasalahan yang privasi. Karena setiap orang, setiap sisi dan dimensi dia punya wise masing-masing, punya hikmah, punya kearifan dalam mensikapi, dalam memandang, dan dalam mengambil aksi terhadap itu atau bereaksi terhadap itu. Harus ada wise. Orang-orang terdahulu itu walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami sungguh telah mendatangkan kepada Luqman Al-Hakim, sehingga gelarnya pun Al-Hakim, yang memiliki hikmah yang banyak orang ini. Allah yang berikan. Rasul kerjanya juga itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hikmah itu ada dan mesti ada pada setiap orang, sebagaimana hikmah itu ada pada setiap segala sesuatu. Masing-masing ada tingkatannya. Oleh karena itu Rasulullah katakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa sebahagian besar orang hari ini terus aibnya terbuka, didedah dari berbagai sisi, kanan, kiri, belakang, depan. Kita lihat tuh, kenapa dibuka? Dan kenapa terbuka? Karena dia membuka aib orang lain. Maka Allah tidak menutup aib dia. Bahkan jangankan aib orang lain, aibnya sendiri pun diumbar. Aib itu bagi dia menjadi sesuatu yang komersil. Atau kalau tidak bisa memperoleh hal yang sifatnya komersial, dia coba cari aib, dia lakukan untuk dirinya sendiri. Lalu dibuat persengkongkolan untuk menuai aib, sehingga mengalihkan perhatian. Dan isu hanya terfokus kepada masalah dia untuk mengenjot popularitas. Ini terjadi dalam hidup. Jadi ini bukan persoalan sepele. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sementara ada orang-orang bijak, aib dia tidak ada. Maksud aib tidak ada, semua orang punya aib, tidak didedah, tidak diketahui umum. Aib dia hanya diketahui oleh orang-orang yang berada bersamanya, dan orang itu pun menutup mulutnya. Ada seorang perempuan, kami dapat berita ini sekitar kemarin sore, Pak. Ada seorang perempuan sudah menikah, memiliki anak, sekian tahun tinggal bersama dengan suami, tapi kemudian suami mendahuluinya untuk berangkat menuju ke alam baka. Lalu sang istri ini terus terbayang sampai dengan hari ini sudah berjalan sekitar 8 bulan
masih terbayang oleh sang istri ini. Dia berbicaralah kepada temannya. Saya dapat info kemarin ceritanya, bagaimana penyesalan dari seorang istri. Dia tidak buka aib orang lain, dia buka aibnya sendiri. Bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk mengatakan bahwa begitu dia bersyukur pernah hidup dengan suaminya ini. Dia hendak mengatakan bahwa dirinya sangat rendah, sehingga memohon bantuan Allah serta memohon ampunannya. Entah dilebihkan kata-kata itu, tapi begitu munsifah, ya, begitu insafnya sang istri ini. Dia katakan, sudah kuperhatikan dalam hidup di dunia ini, tak ada suami yang lebih istimewa kecuali mantan suamiku yang telah Allah yarham. Dengan lantang dia sebut itu. Sehingga ketika dia ditawarkan, kenapa Anda tidak menerima orang lain yang mau mencoba meringankan beban Anda, dengan bahasa sindiran, dia katakan, aku tidak gila. Aku tidak gila dengan suami lain. Padahal secara fisik, penampilan, lahiriah, ini perempuan ya memiliki nilai. Tapi dia katakan, saya tidak gila dengan laki-laki. Saya hanya berpikir suami saya dulu belum sempat aku membahagiakan dia. Sambil menangis, dia terus memegang kepalanya. Mengapa aku melakukan demikian? Semoga Allah memberikan ampunan kepada diriku. Aku terlambat berlaku baik kepada dia. Pernah kubangunkan dia dengan ujung kakiku, katanya. Pernah dia membangunkan suami dengan ujung kaki. Di mana kemanusiaanku ini? Padahal dia adalah suami paling istimewa yang pernah aku dapatkan dalam dunia ini. Karena kulihat suami orang, kubaca apa yang terjadi, tidak ada yang seindah suamiku, tidak ada yang sebaik suamiku. Ini orang ini tinggal di Sabang, Pak. Kemarin beritanya sampai ke kita, terenyuh kita melihat. Mungkin ini ditambah oleh beliau untuk membuat dirinya begitu jatuh dan ingin mengatakan bahwa semoga Allah memberikan rahmat kepada suamiku. Nah, ini sangat luar biasa begitu, kan? Sidang jamaah rahimakumullah, banyak aib-aib dari saudara-saudara kita yang harus kita tutup. Sekarang alat komunikasi itu saja, ngerumpi dan lain-lain, ya. Sampai kepada apa namanya, stiker-stiker yang terbuka, tidak perlu. Bentuk-bentuk manusia karton yang lucu, yang aneh-aneh. Tapi kalau manusia karton mungkin dalam wujud anak kecil, amin ya rabbal alamin, ya silahkan. Tapi kalau bentuk mata macam hantu, tidak usah rendahkan, karena itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang di luar sana, maksudnya di luar agama kita, ya hal biasa, kita jangan seperti itu. Baik. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa memberikan bantuan kepada seorang hamba selama seorang hamba itu memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya, kepada saudaranya. Jadi semua itu dibuka oleh Rasulullah SAW, bahwa ini tidak disia-siakan oleh Allah.
Tidak ada yang disia-siakan. Mulai dari bawah sampai ke atas, atau dari hilir menuju ke hulu, dari hulu menuju ke hilir. Silakan. Bantu rakyat jelata. Beri support kepada para pemimpin. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, lillah wa li rasulihi. Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Allah, Rasulnya, termasuk Rasulullah sebutkan bagi orang-orang Islam yang umum, serta sebelumnya bagi pemimpin. Ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau ini bisa kita jaga terus secara berurut tadi, ya, bantuan pun kita bisa berikan, maka Allah akan senantiasa memberi bantuan kepada kita. Lihat ketika tsunami menerjang, setiap kita meskipun berlari ke sana kemari lalu punya kesadaran memapah saudara kita pelan-pelan. Lalu dalam waktu hitungan tidak lebih dari 24 jam, berbagai macam lembaga-lembaga kemanusiaan terjun ke Aceh seakan-akan mereka keluar dari awan, membawa bantuan. Ada sebagian kita bersyukur, ada yang berlebihan, ada yang sama sekali kemudian hilang kendali. Ini juga ujian. Dibantu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang merentas jalan mencari ilmu, ilmu agama, ilmu umum, fardu ain atau fardu kifayah, menurut tingkatannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia untuk menuju ke surga. Ini kita potong hadisnya karena waktu kita singkat. Sebenarnya hadis ada lanjutan setelah itu. Ini berarti sudah 4. Ya. Tadi kegundahan hilang, kesulitan juga kita hilangkan, aib kita tutup, kemudian kita bantu orang. Lalu yang kelima adalah merentas jalan mencari ilmu. Ya. Sampai kepada ilmu bertransaksi di pasar, ilmu entrepreneurship. Anak-anak muda sekarang bagaimana dia buat gerobak untuk bisa menghasilkan income bagi dirinya dan keluarganya. Ya. Nah, tapi yang halal ini sudah 5. Lalu kemudian Rasulullah sebutkan tentang orang-orang yang duduk di masjid. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Tidak ada satupun orang yang mengumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di situ kerjanya apa? Yatluna kitaballah yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ini kita sudah tahu. Ada 4 hal lagi kebajikan kalau kita gunakan fasilitas masjid, duduk, dengarkan ceramah, baca Quran, lalu saling mempelajari Al-Quran di situ, mendengarkan 1-2 daripada komentar tentang Al-Quran dan hadis dan kata-kata yang hikmah atau tentang syariat, atau bahkan sampai kepada pengumuman. Ya, announcement yang disampaikan oleh pemerintah misalnya tentang kewaspadaan, gunung meletus, tsunami, badai dan lain sebagainya. Ini sudah masuk sisi yang saling menyisip. Ilmu ada di situ, kemudian kumpul di masjid ada di situ untuk mempelajari, ya,
kemudian patuh juga ada, dan seterusnya menyampaikan berita itu. Begitulah kira-kira. Ya. Ini ada 4. Ya, nazalat alaihimus sakinah. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. 4 hal. Ya kan? Ketenangan turun lagi. Kemudian dibungkus oleh rahmat. Sayap malaikat itu akan memayungi mereka. Lalu disebut di sisi Allah. Ini satu hadis. Tadi sudah 5 tambah 4, 9. Kebajikan yang disebut di dalam hadis, belum lagi cabang-cabangnya. Ini kalau kita melakukan kebajikan. Lalu di akhirnya apa ditutup oleh Rasulullah? Man batta'a bihi ilal jannah lam yusri' bihi. Ya. Apa namanya? Siapa saja yang amalnya itu memperlambat dia untuk memperoleh surga, membuat kedudukannya tidak bisa tinggi di dalam surga, lam yusri' bihi nasabuh. Man batta'a, dalam riwayat lain man abta'a. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya membuat dia tidak bisa merangkak meningkat di dalam surga, atau sebelumnya tidak bisa mendekatkan dia ke dalam surga, padahal kesempatan itu banyak, lam yusri' bihi nasabuh, maka kedudukan, pangkat, jabatan tidak bisa membuat dia bisa mendekat ke sana. Amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat kepada bentuk, rupa, warna, klan mana, bangsa mana Anda. Tidak dilihat kepada pakaian, tidak dilihat pada bentuk tubuh, tinggi, rendah, besar. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Betapa mulia Abu Lahab dari Bani Hashim, anak Abdul Muttalib lagi langsung, kakek enda daripada Rasulullah. Tapi tinggal di dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lihat kulit merah yang ada di belahan dunia lain, di Parsi sana. Salman Al-Farisi pernah menjadi budak. Begitu juga Bilal. Mohon maaf, kulitnya menghitam, kelam. Diperintah-perintah oleh orang lain. Tapi amalnya membuat keduanya, baik Salman maupun Bilal atau yang lainnya, ini menjadi mulia. Bahkan Rasulullah mendengar suara sendal Bilal ada di dalam surga. Orangnya belum masuk, sendalnya sudah ada. Begitu mulianya amal yang ma'ruf yang harus kita kerjakan. Hidup diberikan hari ini, sebentar lagi manfaatkan semaksimal mungkin. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi